Selamat datang di Monday Show with Mr. Ben. Tepuk tangannya, terima kasih sudah hadir. Lu bosen gak sih denger tagline-nya? Gue bosen tahu ngulang-ngulang. Ya, jadi karena namanya Monday Show, Senin ada identik sesuatu yang nyebelin. Ya, Monday sucks gitu. Jadi buat kita, Monday shouldn't suck. Kita bahas yang tragis-tragis aja. Jadi, instead of saying suck, kita bilang it should be tragic. Jadi gue bilang, Monday Show with Mr. Ben. Kalian bilang, Monday shouldn't suck, it should be tragic. Siap? Oke. Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck, it should be tragic. tepuk tangan. Terima kasih. Couple beda agama favoritku. Jadi gimana? Kalian akan tadi kalian akhirnya mau mengesahkan di mana? Belanda. Ke Belanda mengesahkan. Cok nggak mau ke Belanda, Cok. Bisa loh di sana kalau mau. Thailand bisa. Thailand juga bisa. Halo Ken, terima kasih bosnya Matador, celana yang sedang gua pakai ini saat ini. Kenapa logonya Matador tuh banteng? Keluarga olahraga dari Spanyol asli. olahraga dari Spanyol. Iya, olahraga ini kan mengabuse. Sekarang udah nggak ada kan, udah lama kan? Udah nggak ada. Mengabuse banteng kan? Iya, dulu salah satu. Yang dilakuin Jokowi kan. Kurang lebih gitu kan. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Oke, lu nggak mau ganti gitu namanya jadi PDI sekarang? Thank you, celananya beli Matador, linknya ada di deskripsi. Ada satu pembuka, seorang pembawa masalah. Dia adalah siluman kodok di guru bukan siluman kodok, guru kungfu aliran kodok dari Kungfu Hustle. Minggu lalu udah ada yang nonton penampilan si anjing ini stand up 10 menit. Stand up 10 menit yang bisa dinaikin cuma 1 menit kan tolol ya. Pantesan masih miskin. Blok. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Tito. Tapi emang kodok tuh satu-satunya cara biar gue dipanggil kok sebenarnya sih. Di mana-mana panggil Mas Bang, kayak nggak sesuai rasnya gitu. Gue tuh sama komik-komik lain sering dibilang, "Tok, punya materi clean lah," gitu. Jangan materi yang sara disabilitas terus. Masalahnya di rumah gue nih, yang mana kita tuh sebelum ke lingkungan sosial pasti di rumah dulu kan. Bercandanya emang separah itu. Biasa kalau bapak lagi ngisengin anaknya kan kayak, kamu bukan anak papa nih, nggak mirip, salah ngambil gitu doang kan. Di rumah gue, bokap gue tuh kayak, kamu mah bukan anak papa, dulu mama tuh nggak selamat tahu 98, kayak gitu bercandaannya. Di level rumah aja kayak gitu. Apalagi pas keluar gitu kan. Terus terakhir karena ini show punyanya Koben ya, gue mau bahas sedikit Koben. Koben tuh sering ngeluh gitu kan, kadang kenapa sih gue dibilang homo. Menurut gue karena gaya bahasa dia juga sih. Ini gue ceritain awal mula dia ngajak gue jadi kameramennya ya. Ada chat WA-nya sampai sekarang masih ada. Pokoknya dia ngechat kalimatnya, "Tok, hari Minggu gua mau pakai elu bisa enggak?" Gua mau pakai elu bisa enggak? Gue kayak anjing dipakai Cina gue. Biasanya kan yang dipakai yang Cina ya. Ini Cina yang mau pakai gitu. Gue tadinya udah pengen nolak dengan kasar gitu. Cuma Koben langsung bilang, "Nanti gue bayar deh on the spot." Oke, siap. Kayak gue Tito, thank you. Tok, gue tuh penasaran deh, kayak lu tadi cerita keluarga lu bokap lu apa nyokap lu yang ngajar guru? Ngajar SLB. Nyokap lu buka les di rumah. Iya. SLB les apa di rumah? Anak Membaca. SLB. Membaca, nulis, sama matematika yang simpel-simpel gitu. Oh, tapi bisa. Ya lebih ke Gue beneran penasaran. Bisa. ada yang bisa, ada yang enggak sih. Ada yang bisa. Yang enggak tuh terus dia ngapain sepanjang pelajaran? Ya itu macam-macamin piring. 10 tambah 17 nya bisa jadi presiden. Ngatain orang cacat langsung lepas mic stand-nya anjir. Bukan, bener. Tapi nggak apa-apa, ini kan simbol, maksudnya kan biar kayak Freddie Mercury. Karena bintang tamunya adalah seorang rockstar. Iya, rockstar, bener dong rockstar. Mari kita beri sambutan paling meriah. Kalian beruntung sekali karena biasanya tiketnya dia 1 juta lebih. Kesini kalian cuma bayar gocap dan gak sold out, anjing. Tepuk tangan paling meriah untuk Coki Pardede. Lo tau nggak Ben, kenapa nggak sold out? Kenapa tuh? Karena
biasanya tiket gue 1 juta. Pas 50.000 orang mikir, anjing bener nggak ya? Bener nggak? Bener nggak? Kalau tiba-tiba ada Adidas dijual 50.000 kan? Lu pasti kan curiga dong. Lo pasti curiga dong. Aduh, ya itulah emang value seseorang tuh nggak bisa dibawa turun emang. Udah nikah beda agama? Sudah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk nikah beda agama mungkin. Menurut gua nikah beda agama tuh beratnya adalah pernikahan lo udah bukan tentang hubungan lo, tapi tentang pergerakan. Ya, karena kalau ternyata lo nggak works, pasti banyak orang yang bilang, tuh kan? Bener nggak? Bener nggak? Jadi yang salah udah bukan tentang hubungan lo lagi. Yang salah udah tentang, udah gue bilang dari awal. Ini mau ditaruh di YouTube ya? Gue bilang aja dari awal, nggak ada yang bisa ditayangin ini udah. Gue udah kasih tahu aja dari awal. Nggak usah, nggak ada harapan udah. Nggak ada yang bisa ditayangin. Kameramen kita ini selalu ala nama saya Coki Mardani. Menurut kalian malam ini final ya? Menurut kalian siapa yang menang? Argentina. Kenapa bukan Spanyol? Udah ditentukan. Emang FIFA sekorup itu ya? Ini pertanyaan polos, pertanyaan lugu. Gua tuh pernah nonton film apa gitu, terus kayak ada orang mau ditangkap. Ini ada mafia paling berbahaya di dunia. Itu FIFA, bukan ada Triad kah, Godfather kah, apa gitu. Ya kayaknya Argentina ya. Kayaknya Argentina. Yang pasti gue tahu Ronaldo pasang Spanyol. pasti. Gue ngeliat Coki berantem sama Don Ditan di YouTube, kalian udah lihat belum? Dia berantem Don Ditan di YouTube terus sampai jadi set panjang gitu di stand up spesialnya gitu, ngomongin Don Ditan, kronologinya gimana, terus behind the scenes-nya gimana. Terus kayak, wah ini berarti dia udah kapok berurusan sama gini-gini. Minggu lalu gue liat podcast sama Felix Xiao, ngapain Cok? Ngapain? Oke, kita coba yang agak emosional sedikit. Di sini yang udah jadi orang tua boleh tepuk tangan. Cuma berdua, 3. Anak anjing nggak dihitung Coki. Gue ngerasa ada sesuatu yang sangat melelahkan gitu jadi orang tua milenial. Istri gue tuh suka ngirim kayak video-video reels gitu. Kenapa generasi kita tuh capek banget ngurus baby? Karena kita itu adalah generasi terakhir yang sedang mendetoks emotional baggage dari generasi sebelumnya. Karena bokap gue tuh dulu memang marahin gue, ya udah marah gitu, terus sampai sekarang ya udah biar aja, nggak peduli kelanjutannya. Sedangkan gue kalau mau marah gitu sama si bocah satu ini, gue tuh mikir ini ntar dia kepikiran nggak impactnya ke depannya gimana gitu. Jadi memang kita overload sama informasi dan gue udah ngebayangin ntar sekolahnya gimana, ntar dia ke depannya gimana, cara parentingnya gimana. Gue mesti kasih nonton video-video yang benar gitu, kayak video-videonya Coki mungkin atau dan detox itu sesuatu yang sederhana tapi menyakitkan. Gue belajar dari Viko minggu lalu. Viko tuh cerita detox tuh, lo tau nggak kalau orang pemakai di detox tuh diapain? Dibiarin, nggak dikasih jus, nggak dikasih obat, cuma dibiarin aja karena biar tubuhnya itu bekerja lagi supaya fungsional seperti normal lagi. Jadi orang tuh ngerasa itu kayak sesuatu yang, ternyata nggak dibiarin aja, jadi dia harus back to normal state-nya gitu. Dan akhirnya gue pernah, untuk detox kayak gini, gue tuh berusaha gitu, berdamai sama orang tua gue. Gue tuh pindah ke sini dari Balikpapan ke Tangerang, karena nyokap gue itu korban KDRT. Dan, korban KDRT yang cukup keras dan abusive lah bokap gue. Gue pindah karena nyokap gue bilang, udah kamu mau nggak sekolah di Jakarta? Mau nggak sekolah di Jakarta? Dan itu adalah kode untuk menghindar. Dan gue sendiri nggak pernah setuju dari awal, jadi gue iyain aja untuk quote-unquote menyelamatkan nyokap gue. Dan akhirnya sekarang nyokap gue udah berdamai gitu dari masa tuanya, kita udah ngobrol gimana-gimana, udah mulai detox pelan-pelan. Dia masih susah membuka diri karena ya udahlah generasi yang memang nggak bisa membuka diri gitu, memang penuh emosional. Dan dia memang juga ngakuin ada beberapa penyesalannya, gue juga ada penyesalan ke dia. Gue pun juga pasti akan ada penyesalan gitu ke anak gue nanti ke depannya selama parenting.
Tapi kayaknya senyesal-nyesalnya, kayaknya gue nggak akan segoblok-gobloknya ngasih nama anak Muhammad MBG Subianto deh kayak. Kalian udah lihat nggak sih ada orang karena kerja di SPPG, kok dikasih nama Muhammad MBG gitu? Orang yang punya dapur aja pada ngomel sekarang nggak cari cair duitnya, kenapa dikasih nama? Karir gue, puji Tuhan, membaik gara-gara Mens Rea gitu. Anak gue nggak dikasih nama Benz Rea juga gitu. Kenapa? Kenapa kayak Panji? Ben Panji. Ngapain? Ben Pragiwaksono ngapain gitu? Ntar gedenya orasi doang, nggak ada stand up-nya gitu. Ya kan? Bisa jadi. Kayak, lu ngapain ngasih nama anak? Lu kasih nama anak aja gitu. Yang misalnya ada maknanya udah. Tapi jangan kasih yang sampai MBG Subianto. Lu tahu nggak sudah ada case yang fail gitu? Lu belajar dari sejarah. Lu tahu case yang fail siapa? Lu tahu ada anak namanya Martunis Ronaldo. Martunis sekarang ngapain? Dia cuma mengenang legasinya dari 20 tahun lalu, anak yang diselamatkan sama Ronaldo waktu di Aceh gitu. Dan sekarang dia foto sama Cristiano Ronaldo yang ternyata AI. Ngapain? Akhirnya kan ya lu harus belajar dari situ lah, Pak. Dan ngomongin bapak sama anak, Hotman Paris. itu gini, gue nggak pernah ngelihat Hotman Paris sebagai moral standar gitu. Jadi gue nggak ngerti karena dia belain orang miskin lah. Memang betul, dan dia betul kayak gitu. Tapi lo harus mikir, Hotman Paris tuh bisa beli Lamborghini 7, sport car, Bugatti, Ferrari, apapun itu. Lu pikir tuh hasil nongkrong di Kopi Joni? Enggak, men, itu duit-duit yang dipertanyakan gitu. Jadi ya lu jangan masang standar moral ke Hotman Paris, mau ngapain? Dan bapak sama anak gitu. Dan lu tahu nggak, anak-anaknya tuh gue masih respect loh. Anak-anak tiga-tiga jadi lawyer semua. Kayak jarang. Dan orang Batak kan memang cenderung ambisius ya. Bapaknya ini guru, anaknya jadi guru. Bapaknya lawyer, anaknya jadi lawyer. Dan dia selalu banggakan gitu di mana. Anak saya ada yang lawyer di London, ada yang buka law firm sendiri. Dan sayangnya relationship-nya jadi kurang oke gitu. Karena terlalu ambisius. Ada juga gitu orang lawyer, gue nggak tahu apakah ini karakter keluarga Batak apa gimana, karena gue tahu ada teman gue, bapaknya pendeta, anaknya jadi stand up komedian dan kalian baru nonton tuh. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Terus dia terbuka gitu pas ditanya wartawan, dia tuh sahabat sama ada pengusaha namanya Tan Kian. Jujur meskipun tuh nama Cina asli ya, tapi lu Tan Kian, gue tuh Kian membara. gue tetap nganggap itu lucu karena jealous nggak punya nama Cina. Jadi itu orang pengusaha yang punya Pacific Place. Lu pernah masuk Pacific Place? Di Pacific Place tuh jual Lamborghini. Ini orang yang punya toko yang jual Lamborghini. Dan jual EV Tesla juga ada gitu. Gue stand up 12 tahun, mobil listrik yang bisa gue beli cuma Tamiya kayak. Gila, ini crazy rich yang bahkan gak ada di bayangan kita gitu loh. Maksudnya kalau belain sekali-sekali belain yang viral gitu. Ada teman gue yang baru aja ditangkap, bukan teman sih, kenalan di Twitter. Dia baru aja diangkut polisi dan sempat rame beberapa minggu lalu. Namanya Icat, orang Tangerang ternyata. Kita sering DM-DM-an, konten repost-repostan, bercandaan gitu. Dia punya akun namanya The Kerupuk, which is parodinya The Onion. Kalau lu pernah lihat di Amerika, ada The Onion, berita-berita parodi. Dan dia tuh diangkut sama polisi. Dan orang tuh pada simpati, ayo bebaskan Icat. Dia cuma bikin meme, cuma bikin timba teks gitu. Tapi gue susah untuk nggak ketawa ngebaca polisi ngangkut kerupuk gitu kayak. Dan sekarang untungnya udah bebas gitu. Saat ini belum nggak ditahan lagi, udah dilepaskan, dibantu Ferry Irwandi sama ada lawyer namanya Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan ada lawyer gua juga dulu. Waktu gua kasus di Mens Rea gitu, gara-gara si botak satu itu. Waktu gua dipanggil kayak, lu tahu nggak anjing banget, gua tuh di Mens Rea tampil cuma 6 menit, di Polda tampil 8 jam maksudnya. Dan gue tuh diajarin gitu sama si Iqbal cara jawab pertanyaan karena quote unquote ya, kasus titipan sebutannya. Ternyata lu kalau jawab pertanyaan penyidik itu nggak bisa langsung yes or no gitu. Kalau lu nanya yes or no akan ada kelanjutannya. Jadi harus clear, harus precise gitu. Misalnya
yang jadi masalah kok itu kan materinya Panji yang jangan milih pemimpin cuma karena dia sholat 5 waktu gitu, karena dia rutin sholat 5 waktu. Dan memang benar, 100% benar omongannya, karena gue juga punya tante yang rutin ke gereja seminggu 2 kali dan sampai sekarang masih ngutang ke gue. Jadi valid sebenarnya omongannya dia. Cuman pas ditanya, ntar lu ditanya gini Bang Ben, lu ditanya lu terlibat nggak dalam proses kreatif pembuatan materinya Panji? Lu nggak bisa jawab nggak, harus ada kelanjutannya. Ya udah gue jawab aja kelanjutannya. Ditanya beneran sama penyidiknya, apakah saudara Ben terlibat dalam proses kreatif penulisan materi stand up-nya Panji? Dan gue jawab, tidak. Kalau saya terlibat, materinya lebih lucu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga menikmati pertunjukannya. Monday Show with Mr. Ben. Monday Show and Suck. It's your tragic. Terima kasih.